di mana dalam kajian kitab Nashaikhul Ibad ini masih di muqaddimah, dan bagi para jamaah yang ingin memiliki buku atau kitab Nashaikhul Ibad terjemahannya, tuh Majelis Taklim Nurul Hadi memang sudah mempersiapkannya. Jadi saya sih berharap kepada semua jamaah itu memegang kitabnya, walaupun terjemahannya, karena hikmah manfaatnya satu, dengan terjemahan mungkin mudah dipahami, mudah dimengerti, dan ya untuk menambah ilmu. Kemudian yang kedua, sekalipun para bapak nggak ngerti, itu yang jelas besok akan menjadi saksi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang paling penting sebenarnya, itu menjadi saksi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah para jamaah yang saya hormati, kita mulai dari muqaddimah. Ini masih muqaddimah. Coba lihat Ustadz Khalid, kita lihat. Jadi kalau di terjemahan saya lihat ini ada di halaman nomor 2. Ini memang lembarannya banyak, tapi halamannya halaman 2. Jadi kita ngulas di muqaddimah di halaman 2. Udah ketemu ya. Jadi bukan lembaran yang kedua, tapi halaman nomor 2. Itu lembarannya banyak, tapi nomornya pakai nomor Romawi itu kan ya. Makanya nomornya nomor 2 biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membacanya nggak perlu dimaknai per kata Bapak ya. Jadi saya global saja. Karena kalau dimaknai per kata itu habis waktunya. Jadi saya membaca secara global, baru saya menerjemahkan juga secara global, dan terjemahan secara umum. Jadi seandainya nanti terjemahan yang saya ungkapkan nggak sesuai kata-katanya dengan apa yang ada di buku terjemahan yang Bapak pegang, ya mohon dimaklumi. Kalau itu kan bahasanya tertata kalau di buku itu. Kalau saya kan seenaknya sendiri ngomong gitu. Yang penting bagaimana Bapak paham dalam memahami apa yang sedang kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu secara bebas dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah salah satu sifatnya itu adalah Ar-Rahmanir Rahim, yaitu zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu makna atau terjemahan secara bebas. Dan yang jelas apa yang saya sampaikan begini kan beda dengan tatanan bahasa yang ada di buku. Maka tadi saya sebelumnya mohon maaf kalau nggak sama dengan tatanan bahasa yang ada di buku terjemahan yang Bapak semua pegang. Jadi dengan menyebut nama Allah, beliau seorang musannif atau seorang yang menyusun kitab Nashaikhul Ibad ini memulainya itu dengan membaca bismillah. Karena memang
itu merupakan perintah dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta, kata Rasulullah. Jadi setiap sesuatu yang dianggap bagus menurut syariat, jadi kullu amrin dzibalin, segala sesuatu yang dianggap bagus menurut syariat, kemudian tidak diawali dengan membaca bismillah, maka kata Rasulullah fahuwa aqta, yaitu kurang berkah katanya. Jadi apapun yang dianggap bagus menurut syariat, lantas kita memulainya kok nggak membaca bismillah, maka tidak akan membawa keberkahan. Nah, sementara keberkahan itu penting kita raih. Kenapa? Karena keberkahan itu hakikatnya adalah ziyadatul khair. Al-barokah hiya ziyadatul khair. Keberkahan itu adalah tambahnya suatu kebaikan. Artinya apa? Harapan kita itu semakin hari semakin baik. Jangan kemudian semakin hari kita itu semakin jelek. Apakah itu kesehatannya? Apakah itu amaliyahnya? Apakah itu ibadahnya? Harapannya tentunya kita semakin membaik. Nah, oleh karenanya kita harus belajar setiap akan memulai apapun yang dianggap bagus menurut syariat dengan membaca bismillah. Kemudian para bapak hadirin semuanya yang saya hormati, ini juga perlu diketahui bahwa kenapa para musonif, para kiai, para ulama kalau menyusun kitab itu pasti diawali dengan tulisan bismillah. Karena mereka itu begini, kita harus tahu bahwa titiknya bak yang satu itu kan mengisyaratkan bahwa Allah itu memang Maha Esa. Itu satu. Yang kedua, titiknya bak yang satu itu mempunyai makna yang sangat mendasar terhadap keimanan kita. Apa sih maknanya baknya lafadz bismillahirrahmanirrahim itu? Kalau dalam pandangan ulamaul mutakallimin, ulama tauhid, itu memaknai ba itu adalah bima kana wa bima yakunu. Yang kalau diterjemahkan secara bebas, bi karena aku, kata Allah. Ma sesuatu karena yang telah ada, yang telah wujud, wabi dan juga karena aku, ma yakunu sesuatu yang akan wujud. Jadi apapun yang sudah wujud, apapun yang sudah ada, apapun yang sudah terjadi, sebenarnya yang mengadakan, yang mewujudkan, yang menjadikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini harus kita yakini, harus kita imani. Termasuk kita duduk sekarang nih, ini kan sudah terjadi. Siapa hakikatnya yang menghendaki, coba? Itu hakikatnya yang menghendaki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak mungkin kalau Allah nggak menghendaki lantas kita jalan, ada yang dari mustika, ada yang dari bahasanya dewa itu sendiri, lantas jalan duduk dengan niat mau istighosah, niat mau ngaji, padahal bisa jadi bapak capek, kan begitu. Makanya kan pernah saya sampaikan, saking capeknya
kipasnya jalan akhirnya ngantuk. Itu memang kehendak Allah. Padahal bapak dari rumah niatnya istighosah, niatnya ngaji. Itu kan luar biasa. Giliran sudah nyampe sini karena capek kipasnya jalan ngantuk sampai. Lah ngantuknya juga itu memang kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu harus diyakini. Kenapa? Itu bimakana. Akan di situ. Begitu pula wabima yakunu, dan apapun yang akan terjadi, apapun yang akan terwujud, itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ini kan salah satu akidah, salah satu keyakinan yang harus kita yakini. Salah satu hal yang terkait dengan masalah keimanan. Oleh karenanya kita harus mengimani, kita harus meyakini bahwa apapun yang sudah terjadi dan apapun yang akan terjadi semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus hikmahnya apa meyakini, mengimani hal tersebut? Hikmahnya itu Bapak, ketika kita sudah meyakini, ketika kita sudah mengimani bahwa yang sudah terjadi kehendak Allah, yang akan terjadi juga kehendak Allah, adalah orang itu hatinya akan ridho, akan menerima. Di sini nih, akan ridho, akan menerima. Yang pada akhirnya apa? Karena sudah ridho, karena sudah menerima, dia minimal dia akan mengucapkan nih mulutnya ini minimal alhamdulillah. Maka dalam rangkaian tulisan basmalah itu, setelah basmalah apa coba? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sebenarnya dia akan ikrar, dia akan taslim, dia akan ridho, dia akan mengakui, dia akan menerima, dan dia akan rela ridho terhadap apapun yang sudah terjadi. Kenapa? Karena dia meyakini itu kehendak Allah. Dia ridho. Sehingga raditu billahi robba. Rob itu kan zat yang membimbing, zat yang telah menciptakan. Itu Rob itu. Zat yang telah memberikan rizki, zat yang telah memberikan kesehatan. Itu kalimat Rob. Nah di sini nih yang harus kita pahami. Kemudian selanjutnya, salah satu sifat Allah itu adalah Ar-Rahman, yang biasa diterjemahkan secara bahasa Indonesia zat yang maha pengasih. Artinya sifat Rahman itu, kasih Allah itu bukan hanya untuk orang yang beriman, akan tetapi untuk seluruh makhluk. Termasuk orang kafir itu kan makhluk Allah itu. Jangan dikira orang kafir bukan makhluk Allah, itu kafir-kafir juga makhluk Allah. Sehingga orang kafir juga dikasih makan, no? Orang kafir juga dikasih sehat. Bahkan orang kafir hartanya kadang melimpah ruah. Kan di sini. Kenapa kok orang kafir justru kadang-kadang rezekinya melimpah ruah, hartanya begitu banyak? Yaitu karena Allah itu zat yang maha Rahman. Rahmannya Allah itu bukan hanya dirasakan oleh kita sebagai umat yang beriman, tapi orang kafir juga bisa merasa. Cuma bedanya kalau orang beriman termasuk kita semua ini mau mengakui, mau menerima, mau mensyukuri. Mereka belas nggak mengakui bahwa itu anugerah karunia Allah yang maha Rahman. Dia nggak mengakui. Makanya kita itu jangan pernah lupa, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Itu kan pesan Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Allah pesan kepada kita jangan sampai kita itu menjadi seperti orang-orang yang melupakan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal semua itu adalah karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hewan dikasih makan, dikasih sehat, itu juga karunia pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah itu maha rahmat. Jadi kasih Allah itu bukan hanya ditunjukkan kepada umat yang beriman, tapi semua makhluk, termasuk orang-orang kafir. Kemudian di dalam kalimat basmalah itu sifat Allah yang kedua, yang terakhir di sini Ar-Rahim, yang biasa kita terjemahkan dengan lagi maha penyayang. Artinya apa? Sayangnya Allah baru nih khusus hanya ditunjukkan untuk orang yang beriman, itu pun besok nanti di akhirat. Jadi sifat rahimnya Allah itu baru dirasakan oleh umat yang beriman nanti kalau sudah di akhirat. Orang kafir nggak bisa merasakan. Jadi orang kafir hanya bisa merasakan bahasanya sifat rahmannya Allah. Tapi kalau kita umat yang beriman, insya Allah di dunia merasakan sifat rahman Allah, besok di akhirat juga merasakan sifat rahim Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang saya hormati, di dalam sarahnya watusannu indab tidak ikulli umurin ghairi muhkiratin fa in tarakaha fi awwaliha atabiha fi asnaiha biqaulihi bismillahi fi awwalihi wa akhirih au bismillahi awwalahu wa akhirahu. Al Imam Nawawi menjelaskan, mengomentari kalimat basmalah. Kata beliau, watusannu indab tidak ikulli umurin ghairi muhkiratin, dan membaca basmalah itu disunahkan pada saat kita memulai segala sesuatu yang tidak dianggap hina. Artinya tadi yang dianggap bagus menurut syariat. Jadi seperti kita mau makan itu kan bagus. Kita mau minum itu juga bagus. Kita mau tidur minimal yang membaca bismillah. Kita mau ngaji yang minimal membaca bismillah. Kenapa? Karena itu dianggap bagus menurut syariat dan tidak dianggap hina menurut syariat. Maka sunnah kita itu paling tidak mau makan yang membaca bismillahirrahmanirrahim, mau minum ya minimal membaca bismillahirrahmanirrahim, syukur-syukur membaca doa mau makan dan minum itu lebih bagus. Nah, kalau kemudian mau melakukan sesuatu yang tidak dianggap hina tadi, lupa membaca bismillah. Taruhlah kita mau makan lupa baca bismillah. Giliran sudah mau habis baru ingat, oh iya tadi saya nggak baca bismillah. Atau di tengah-tengah kok baru ingat, sudah separuh piring, baru ingat bahwa tadi di awal belum membaca bismillah. Maka masih disunahkan. Pada saat itu ya kita harus baca bismillah, akan tetapi kalimatnya beda, enggak bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Silakan. Jadi jangan kemudian Bapak lupa baca bismillah di awal mau makan, lantas baru ingat di tengah-tengah, saya lupa tadi baru bismillahirrahmanirrahim. Enggak begitu caranya. Caranya kalau memang lupa di awal, maka pada saat ingat di pertengahan tadi atau pas menjelang akhir mau habis makan kok baru ingat, langsung membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi atau bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu disunahkan. Nah, jadi ternyata membaca bismillah di tengah melakukan sesuatu yang dianggap bagus ketika di awal lupa juga ada caranya. Maka yang sering saya sampaikan bahwa menjalankan apa saja
itu sebenarnya ada caranya. Kalau bahasa agama ada kefiahnya. Apalagi yang notabene ibadah. Itu pasti ada caranya, ada kefiahnya. Sholat ya ada tata caranya, bagaimana sholat yang benar. Wudhu ya ada tata caranya, bagaimana wudhu yang benar. Lah kalau kemudian kita ngikutin tata cara yang sudah ditetapkan oleh seorang syarih, dalam hal ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian dijelaskan dengan begitu detailnya oleh para ulama-ulama kita, nah maka insya Allah wudhu kita dianggap bagus, sholat kita dianggap bagus. Sebagaimana kemarin yang sampaikan bahwa wudhu kita mudah-mudahan termasuk amalun soleh, sholat kita termasuk amalun soleh. Karena yang sudah kita kaji, amal baru dikatakan soleh, amal baru dikatakan bagus ketika amal itu terdapat 4 hal. Yang pertama an-niyat, ya, al-ilmu. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang kemarin kita kaji, kata sahabat Mu'ad bahwa al-amalus soleh alladzi fihi arba'atu asya. Amal yang bagus itu adalah amal yang di dalamnya terdapat 4 hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Ilmu. Artinya amal apapun kalau dibarengi dengan ilmu, termasuk sholat, termasuk wudhu, termasuk makan, minum, tidur, bahkan masuk kamar kecil. Kalau ada ilmunya, insya Allah semuanya dikatakan amalun soleh. Jadi ternyata ilmu itu ya penting. Makanya yang kemarin saya sampaikan, kita jangan kemudian merasa pesimis, kita nggak perlu merasa kecil hati. Sudah tua kok baru nyesel, nggak perlu nyesel. Dulu kita kok nggak rajin ngaji, nggak perlu menyesal. Artinya kita justru masih punya kesempatan untuk ngaji, sekalipun hanya mendengarkan. Kan di situ. Ini satu. Yang kedua, ketika sesuatu itu diawali dengan niat. Makanya beliau mengatakan yang kedua wan niyat. 4 hal yang kedua adalah niat. Karena segala sesuatu itu pasti ya diajarkan cara niatnya. Sholat beda niatnya pada saat kita wudhu. Makanya Rasul dengan tegas mengatakan innamal a'malu binniyat. Makanya termasuk ngaji, jangan lupa Bapak harus diniati. Niati mau zikir, mau ngaji, supaya langkah kita, gerakan kita, apapun yang terjadi pada saat di tempat pengajian itu nilainya ibadah. Makanya ada mungkin para bapak pernah dengar, jadi naumul alim itu kan afdalu min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu, tidurnya orang alim itu lebih utama dibanding ibadahnya orang yang nggak berilmu. Ya, jadi tidurnya orang yang sudah ngerti kan beda dengan tidurnya orang yang memang belum ngerti. Makanya Nabi mengatakan naumul alim afdal min ibadatil jahil. Maka di sini pentingnya ilmu. Nah, kemudian tadi niat, segala sesuatu yang memang bagus ya, diniati yang bagus. Kemudian yang ketiga dari 4 hal itu adalah wasobru, sabar. Pada saat kita melakukan kebaikan apa saja itu memang dibutuhkan kesabaran supaya dalam melaksanakannya itu betul-betul bagus. Karena kalau nggak sabar ya tergesa-gesa, kita sholat tergesa-gesa, kita wudhu tergesa-gesa, makan kok tergesa-gesa, itu nggak bagus. Makanya butuh kesabaran. Jadi sabar itu kan sabar pada saat menjalankan sebuah ketaatan. Sabar pada saat kita menghadapi musibah. Sabar pada saat kita meninggalkan sebuah kemaksiatan. Maka Imam Ghazali menjelaskan tentang kesabaran itu ada tiga tingkatan.
Termasuk ngaji ya kita sabar, gitu kan, sampai selesai kan begitu. Jadi insya Allah dengan sabar itu ya hasilnya akan bagus gitu. Ketika kita sabar hasilnya akan bagus. Maka kebaikan apa saja hadapi, jalankan dengan penuh kesabaran. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau wal ikhlasu dan keikhlasan. Jadi amal baru dikatakan soleh kalau amal itu terdapat 4 hal. Yang pertama al ilmu, yaitu ilmu. Yang kedua wan niyatu, niat. Kemudian wasobru, sabar. Kemudian wal ikhlasu dan keikhlasan. Nah, kalau sudah berbicara ikhlas, yang tahu hanya diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri kadang-kadang nggak menyadari. Makanya ikhlas itu sirrun min asrarillahi ta'ala. Keikhlasan itu merupakan salah satu rahasia dari sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mengacu ke hadis itu, orang itu ikhlas apa tidak yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita sendiri sampai nggak ngerti kita ini ikhlas apa enggak. Bahkan kita ngaku-ngaku ikhlas padahal enggak ikhlas. Ini kadang-kadang kan ikhlas beramal, nggak taunya tempatnya korupsi kan begitu. Jadi di sini nih, makanya ikhlas itu sirrun min asrarillahi ta'ala. Keikhlasan itu merupakan rahasia dari sekian banyak rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malaikat aja nggak ngerti ikhlas. Sampai malaikat raqib yang suka mencatat amal kagak ngerti bahwa kita ngajinya ikhlas apa enggak. Raqib itu hanya ngertinya bahwa saat ini kita lagi ngaji. Karena dia mencatatnya, oh kita ngaji, ya udah ngaji doang. Tapi kemudian orang ngajinya ikhlas apa enggak, malaikat raqib kagak ngerti itu. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula malaikat atid yang hanya mencatatnya kejelekan aja gitu kan. Ya nggak ngerti dia. Gitu, ngertinya jelek aja dia. Itu ilmunya malaikat kan terbatas, Pak. Jadi ilmunya siapa yang sangat terbatas? Sebenarnya ilmunya malaikat itu terbatas ilmunya. Taunya jelek aja dia. Giliran ada yang melakukan kebaikan dia nggak ngerti dia. Itu kan tugasnya malaikat siapa? Malaikat raqib. Itu pun raqib itu hanya taunya orang ngaji, orang sholat, orang baca Quran, ya, orang sodakoh, tapi dia nggak ngerti sodakohnya orang tadi ikhlas apa enggak, sholatnya ikhlas apa enggak, baca Qurannya ikhlas apa enggak, ngajinya ikhlas apa enggak. Malaikat raqib plus sama sekali nggak ngerti. Karena itu merupakan rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karenanya mari kita belajar dan terus belajar supaya apa yang kita lakukan itu betul-betul nilainya itu amalun sholihun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah yang saya hormati, beranjak dari sini mari kita belajar dan terus berusaha pada saat kita mau melakukan sesuatu yang dianggap bagus menurut syariat, melakukan sesuatu yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat agama kita, selalu diawali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Supaya apa yang kita lakukan itu membawa sebuah keberkahan. Artinya apa? Semakin kita banyak melakukan sesuatu yang tadi diawali basmalah itu, semakin amaliyah kita itu semakin bagus. Kesehatan kita mudah-mudahan semakin bagus. Rizki kita juga semakin bagus. Itu berkat membaca bismillah. Makanya kita biasakan membaca bismillah pada saat melakukan sebuah kebaikan. Supaya hidup dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah jam 9:30. Mudah-mudahan apa yang kita kaji walaupun singkat ini dapat kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi dimohon keikhlasannya
mari kita membaca suratul Fatihah untuk putra dari Bapak Haji Eleng Budi Harso, yaitu Irham Aziz Muhammad yang sedang sakit. Kemudian juga membaca suratul Fatihah untuk Bapak Haji Ilan Jelani, mudah-mudahan beliau selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa liminatin shalihah. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala habibina syafiina wa karimina wa tukrina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'i masyayikhina wa muallimina wa ustadzina wa ahlina wa qarabatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.